Baik, selamat pagi atau selamat siang kepada para peserta dan para moderator dari webinar nasional kedua dengan tema kreativitas dalam seni, bahasa, dan kewirausahaan, menggugah potensi melalui inovasi dan kreasi yang diselenggarakan oleh Sugia Pranata Catholic University. Perkenalkan, nama saya Sinantia Rahmiati dari IKIP Siliwangi Cimahi akan memaparkan mengenai analisis terminologi penggemar Stay With Me dalam media sosial X. Demikian berikutnya adalah abstrak yang akan saya sampaikan dalam pemaparan untuk hari ini. Untuk latar belakang penelitian ini bisa disadari bahwa dengan berkembangnya globalisasi, kemudian berbagai perkembangan internet, banyaknya streaming sites, dan berbagai perkembangan media sosial, sehingga banyak kebudayaan dan bahasa baru yang membuat masyarakat terpapar, dan salah satunya adalah perkembangan yang mudah dijangkau dan biasanya lebih mudah diterima oleh para masyarakat awam itu adalah dalam bentuk drama. Nah, kemudian berbagai negara, misalkan dari Korea, Cina, Taiwan, dan Thailand juga, banyak memunculkan berbagai drama berkualitas dengan berbagai genre yang ada. Termasuk juga dengan genre yang dulu dikenal dengan nama yaoi untuk di Jepang, atau yang lebih populer sekalian dengan istilah boys love atau BL. Kemudian popularitas genre ini terus meningkat yang awalnya dalam bentuk fiksi atau tulisan atau dalam bentuk fanfiction atau dalam bentuk novel, kemudian berkembang menjadi bentuk sinematik, misalkan web drama, serial, film, dan juga yang lainnya. Kemudian lahirnya genre ini juga melahirkan beberapa istilah, misalkan fujoshi, yaitu istilah untuk penggemar perempuan yang menyukai genre ini, dan kemudian fudanshi, yaitu untuk laki-laki yang menyukai genre ini. Nah, menjadi objek penelitian untuk pemaparan ini adalah drama yang berjudul Stay With Me yang ditayangkan pada tahun 2003 ini, yang merupakan drama produksi Cina yang dibintangi oleh Brian Subin dan Zhang Chongmin dengan naskah ditulis oleh Chai Jidan, mendapatkan rating 9,3 dari sejumlah 13.307 penonton via streaming sites Viki. Stay With Me ini adalah drama mainland Cina berjumlah 24 episode yang tayang pada 7 Juli 2023 hingga 12 Agustus 2023 dengan durasi 35 menit per episodenya. Jadi ini adalah subjek penelitiannya. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian ini, jadi dengan adanya internet menjadi sumber alternatif bagi informasi dan hiburan bagi kebanyakan orang karena lebih mudah diakses dan kemudian lebih mudah untuk mendapatkan data dan informasi. Dengan berbagai perkembangan internet dan kemudian globalisasi, termasuk juga perkembangan media sosial. Nah, banyak yang menggunakan media sosial, diantaranya adalah media sosial X yang dulu dikenal sebagai Twitter. Dalam media sosial X, pengguna bebas mengirimkan tweet atau kicauan dalam bentuk kalimat yang dengan sekitar jumlah 280 karakter, bisa dilengkapi foto atau video, dan demikian juga pengguna bebas untuk mengomentari atau membalas tweet tersebut. Dan biasanya bahasa yang digunakan dalam berbagai media sosial ini adalah bahasa slang, atau bahasa gaul, atau bahasa prokem, atau bahasa santai. Dan kemudian ulasan mengenai bahasa-bahasa tersebut sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian lain, misalkan Huda dan Bahtiar pada tahun 2020, serta Anindya dan Rondang pada tahun 2021 yang menyatakan bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai jaring sosial adalah bahasa gaul, tidak baku, dan tidak menghormati kaidah kebahasaan. Kemudian dengan adanya bahasa, kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, kemudian bisa saling ngobrol dengan satu sama lain. Dan bahasa juga menjadi identitas suatu masyarakat. Kemudian dengan menggunakan bahasa slang, kita bisa menunjukkan adanya keakraban dan kedekatan yang cukup baik antara petutur dan penuturnya. Dalam komunitas penggemar, terutama bahasa ini menjadi identitas, sehingga kita bisa memberikan label atau semacam identitas, jadi kita mengetahui apa yang menjadi kesukaan atau kegemaran mereka. Misalkan untuk terminologi atau ungkapan sapaannya, misalkan ada Hyung dan Uni untuk bahasa Korea, misalkan Pi dan Nong untuk drama Thailand, Onisan atau Onisan untuk misalkan drama Jepang dan anime, serta Keke dan Cece untuk penggemar drama Cina dan berbagai bahasa yang lainnya. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik simat dan catat. Kemudian objeknya ini adalah tweet atau kutipan atau cuitan dari 6 sumber data fan account atau akun penggemar dari negara Filipina, Amerika Serikat, Korea Selatan, Indonesia, Eropa, dan kemudian Singapura. Kemudian temuan-temuan data tersebut dicatat, diterjemahkan, dikategorikan, dan kemudian diadaptasi dari teori temuan komunitas penggemar Kepo yang dikembangkan oleh Roma dan Sabadilla pada tahun 2022 yang lalu, yang hasilnya kemudian dianalisa dan ditabulasi.
Kelas uji kasar yang telah ditemukan ada sejumlah 46 tweet dengan kategori 16 tweet slang atau bahasa gaul, 14 tweet istilah penggemar atau fans terminology, 9 tweet ucapan normal atau normal utterances, 9 tweet bentuk yang dipendekkan atau short form, kemudian 2 tweet frasa bahasa asing. Berikutnya adalah paparan penemuannya, misalkan dalam slang, sebelah kiri adalah temuan tweetnya dan sebelah kanan adalah penjelasannya dalam bahasa Indonesia. Di sini slangnya adalah, oh my god, the fanboy ate. Slangnya adalah ate, yang berarti adalah keren sekali. Kemudian ada kata slay for the photoshoot. Di sini slangnya adalah slay, yang berarti pemototannya sangat berhasil. I love bread, berarti sini bukan berarti roti, tapi menuju kepada abs atau otot perut. Kemudian no news at all but ready to meet B. Di sini slangnya adalah B, singkatan dari before anyone else yang berarti adalah kesayangan. Jadi di sini tidak ada berita sama sekali tapi siap menemui untuk kesayangan. Selanjutnya dalam kategori normal utterances atau ucapan normal, di sini adalah cuitan atau kutipannya atau tweetnya ini adalah bentuk normal sehingga secara grammar juga betul. Misalkan he is so welcoming, dia ramah sekali. I want to see them together, saya ingin melihat mereka bersama. He is so pretty, dia cantik sekali. Heard that is super cold in Beijing now, is he not cold? Saya dengar sekarang Beijing dingin sekali, apakah dia tidak kedinginan? Kategori selanjutnya adalah short forms atau bentuk yang dipendekkan. Di sini beberapa temuannya antara misalkan that slow mo do, yang singkatan dari slow motion do, gerakan lambat itu loh. Selanjutnya, I feel so bad tbh. To be honest, saya merasa sangat buruk sejujurnya. Saying we're together sounds like a dating or wedding announcement, lol. Di sini sebenarnya termasuk dua kategori, yaitu adalah slang dan kemudian short form, yaitu LOL. Jadi sini artinya adalah tertawa keras. I have over 500 TikToks from SOM mark as fave in that app. Di sini short formnya adalah fave atau favorite atau kesukaan. Selanjutnya, kategori fans terminology atau bahasa penggemar. Di sini ada Binjeon Nation, Wake Up. Binjeon di sini adalah gabungan nama dari aktor yang memerankan drama ini, yaitu Soo Bin dan Cheong Min, sehingga disebut Binjeong. Dan para penggemar menyebutkan mereka sebagai Binjeon Nation, jadi sehingga dinamakan bangsa Binjeong. Ayo bangun. His duality is off the chart. Di sini adalah duality, terminologinya adalah dualitasnya. Di sini merujuk kepada penampilan. Kemudian fandom Stay With Me is the best fandom for real. I love everyone is delulu but in a funny way. Fandom Stay With Me ini benar-benar fandom terbaik. Saya suka semuanya delusional tapi dalam cara yang lucu. Terminologi yang lain di sini, what a shame behavior, I swear to God, this sasang should be banned. Sungguh perbuatan yang sangat memalukan, sasang sebaiknya dilarang. Temuan lain, this handsome fanboy is everywhere, lol. Fans on Weibo discussing him. Penggemar pria yang tampan ini ada di mana-mana sehingga penggemar di Weibo mendiskusikannya. Di sini terminologinya adalah fanboy kemudian Weibo. Untuk fanboy penggemar pria, Weibo adalah platform Cina, mirip dengan Instagram atau Twitter di Amerika misalkan. Kemudian untuk kategori frasa bahasa asing, di sini adalah frasa bahasa serapan dari drama yang digunakan. Karena drama Stay With Me ini adalah drama dari Cina dan menggunakan bahasa Mandarin, sehingga bahasa yang digunakan juga oleh para penggemar menggunakan frasa dari bahasa Mandarin tersebut. Misalkan di sini Chongmin's Pao Pei. Di sini adalah artinya sayangnya Chongmin atau kesayangan Chongmin. Kemudian ada di speak Lao Po's behavior. Perlakuannya seperti seorang istri, di mana di sini frasa yang digunakan adalah laupo. Sedangkan untuk frasa bahasa asing ada kata pao pei, kemudian ada kata laupo yang diambil dari bahasa Mandarin dari drama tersebut. Nah, dari paparan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa dengan merebaknya berbagai media sosial dan kemudahan terakses internet, maka kebudayaan dan bahasa juga mudah untuk diraih, termasuk salah satunya adalah bentuk hiburan dalam bentuk drama dengan berbagai genre yang ada. Istilah penggemar atau fans terminology ini terbentuk dari gabungan bahasa gaul atau slang, ucapan biasa atau normal utterances, bentuk kalimat yang dipendekkan atau short forms, hingga frasa bahasa Mandarin adaptasi ungkapan dari fans lain, misalkan penggemar K-pop. Penggunaan bahasa ini berasal dari kata penggemar yang latar belakang juga beragam dari berbagai komunitas penggemar yang lain, yaitu penggemar K-pop. Sehingga istilah terminologi penggemar yang digunakan juga banyak diambil dari istilah penggemar K-pop. Misalnya fandom untuk kumpulan penggemar, duality atau dualitas, dan saseng untuk penguntit. Inovasi yang ditemukan adalah adaptasi penggunaan bahasa Mandarin dari dalam drama tersebut, misalkan Lao Po yang artinya istri, dan kemudian Pao Pei yang berarti sayang.
Jadi dengan berbagai perkembangan internet, kemudian budaya populer, dan juga masih berkembangnya drama, media sosial, dan kebahasaan untuk kreativitas dan inovasi komunitas penggemar saya rasa masih akan terus berkembang dan akan menjadi salah satu bagian yang meramaikan wacana untuk kebahasaan, terutama dari bahasa gaul, kemudian bahasa slang, bahasa penggemar yang lainnya, dan kemudian juga termasuk bahasa Inggris. Demikian untuk paparan saya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.